Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita masuk di pembelajaran keempat, masih mengenai dengan upaya penghematan energi atau energi listrik. Nah, pada halaman 112 silakan dibuka bukunya. Di sini ada teks membaca cara hemat energi. Cara menghemat energi. Salah satu cara menghemat pengeluaran dan pengelolaan keuangan keluarga adalah dengan menghemat energi listrik dan bahan bakar. Kesadaran untuk menghemat energi tidak hanya bermanfaat bagi ekonomi keluarga, tetapi juga mendukung program pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional. Anda dapat melakukan penghematan energi di berbagai tempat termasuk di dapur rumah. Bagaimana cara menghemat energi di dapur? Berikut beberapa tips cara menghemat energi untuk keperluan dapur ya. Jadi di dapur itu juga pasti menggunakan energi seperti energi listrik dan energi lainnya untuk melakukan aktivitas di dapur seperti memasak dan lain-lain. 1. Memanfaatkan waktu nyala kompor secara efisien. Gunakan kompor secara bijaksana dengan meminimalkan waktu nyala kompor. Jangan menyalakan kompor jika Anda belum meletakkan panci dan wajan di atas kompor atau belum menyiapkan bahan makanan yang dimasak. Jadi sebelum kita jangan sampai kompor itu menyala tapi semua kita belum siap, belum ada pancinya, belum ada wajannya dan lainnya. Jadi sebaiknya kalau ingin memasak, sebaiknya siapkan dulu bahan yang mau dimasak, alat-alatnya, lalu menyalakan kompornya agar tidak boros. Jangan membuka kulkas terlalu lama atau terlalu sering. Kulkas mempertahankan suhu yang diinginkan dengan bantuan kompresor. Saat kulkas tertutup, kompresor hanya bekerja sebentar untuk mempertahankan suhu. Saat kulkas dibuka, maka suhu dalam ruangan kelas akan naik karena pengaruh udara luar. Hal ini akan mengaktifkan kompresor untuk mendinginkan kembali ruang dalam kulkas. Semakin lama kulkas dibuka, maka akan semakin besar kenaikan suhu ruang kulkas dan semakin lama kompresor aktif untuk mengembalikan suhu ruang kulkas seperti semula. Demikian pula jika kulkas sering dibuka. Jadi kita tidak boleh selalu sering membuka tutup kulkas. Boleh membuka tutup kulkas kalau memang ada keperluan yang ingin diambil di dalamnya ya. Pilih alat listrik daya rendah. Menggunakan alat dapur listrik seperti oven listrik, blender, mixer ataupun alat dapur elektrik lainnya dapat memudahkan Anda mengolah makanan. Anda dapat memilih alat listrik yang berdaya rendah atau low wattage, terutama jika Anda tidak pernah memasak dalam jumlah yang banyak. Kemudian mengurangi penggunaan alat listrik. Anda dapat menggunakan blender untuk menghaluskan bumbu. Namun jika Anda hanya perlu bumbu halus dan yang tidak banyak, menggunakan ulekan tradisional cukup efektif untuk menghaluskan bumbu dalam waktu singkat. Demikian pula jika ingin membuat adonan dalam bahan makanan dan jumlah yang sedikit, Anda mungkin tidak perlu menggunakan mixer. Jadi gunakanlah mixer sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian masak sekali dalam sehari. Pertimbangkan untuk sekali memasak yang cukup untuk sekeluarga dalam sehari. Masak sekali sehari tidak hanya menghemat waktu Anda tetapi juga membantu Anda menghemat energi bahan bakar kompor. Yang keenam, kurangi variasi makanan. Kurangi variasi makanan dalam sekali memasak. Daripada memasak dua jenis sayuran dengan cara yang berbeda, Anda dapat membuat kombinasi kedua jenis sayuran tersebut dalam satu masakan sayuran. Yang ketujuh, makan dengan lalapan. Sebagian bahan makanan dapat dikonsumsi tanpa harus dimasak. Beberapa hidangan tertentu seperti nasi goreng, ayam goreng, atau lele goreng lebih nikmat disantap dengan lalapan daripada dengan sayuran matang. Sebagian orang lebih memilih sambal ulekan daripada sambal yang digoreng. Jadi lebih baik memakannya menggunakan lalapan daripada kita membuat sayur lagi. Itu akan terlihat boros dalam memasak ya. Nomor 8, mematikan kompor sebelum masakan matang sempurna. Matikan kompor sebelum masakan matang sempurna. Gunakan panas pipa pada wajan untuk membuat masakan matang sempurna. Biarkan masakan berada di atas kompor beberapa menit sebelum diangkat. Hal ini akan membantu Anda menghemat energi dengan menghemat bahan bakar kompor.
Kemudian gunakan ceret fluid untuk memasak air. Seringkali kita meninggalkan kompor saat memasak air. Jika Anda menggunakan ceret yang memiliki fluid, Anda akan segera tahu bahwa air sudah matang sehingga bisa segera mematikan kompor untuk menghemat energi atau bahan bakar. Tidak harus masak, terkadang membeli makanan jadi bisa lebih hemat, terutama jika diperlukan dalam porsi yang sangat terbatas, misalnya hanya untuk satu orang atau untuk sekali makan dalam sehari. Contohnya, jika Anda disarankan dokter supaya sering makan bubur kacang hijau, Anda mungkin lebih baik membeli daripada masak sendiri. Jadi tidak harus selalu masak, apalagi kalau yang tinggalnya hanya berdua bertiga, bukan keluarga besar ya. Lebih baik kita menghemat energi ya. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai cara menghemat energi yang ada di dapur ya. Silakan dilihat kembali, bukunya dibaca lagi. Untuk latihan soalnya hari ini, silakan kalian mengerjakan halaman 114. Ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 5 untuk tugasnya hari ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.